Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Nah, pertemuan hari ini kita sudah masuk ke dalam teknik dari data mining yang kedua, yaitu kita akan masuk tentang clustering. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang salah satu teknik yang ada di dalam data mining, yaitu teknik association rule, yaitu dengan algoritma a priori. Nah, hari ini kita akan fokus ke teknik yang kedua, yaitu clustering. Nah, clustering masih termasuk ke dalam model deskripsi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu definisi dari clustering? Nah, clustering itu sendiri merupakan pengelompokan objek data yang berbeda yang dimasukkan ke dalam objek yang serupa atau objek yang sama. Artinya nanti akan ada beberapa data, kemudian data itu akan kita lakukan yang namanya klasterisasi. Nah, proses klasterisasi ini disebut dengan clustering. Jadi mengelompokkan beberapa data ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditentukan dengan adanya kesamaan-kesamaan atau keserupaan antara satu data dengan yang lainnya. Nah, kumpulan data akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda yang didasarkan pada kesamaan data. Nah, kemudian analisis cluster dalam data mining berarti untuk mengetahui kelompok objek yang mirip satu sama lain di dalam satu kelompok tetapi berbeda dengan objek di kelompok yang lainnya. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan clustering atau klasterisasi, ya kita tentukan dulu berapa cluster yang akan dibentuk. Nah, yang pasti cluster ini lebih dari satu. Namanya kita mengelompokkan data, otomatis kelompoknya minimal harus 2. Dan kita boleh mengelompokkan data menjadi 3, 4, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah data yang dimiliki. Nah, kemudian kegunaan dari clustering itu apa? Nah, kegunaannya adalah pertama untuk interpretasi, di mana nanti hasil clustering harus dapat digunakan, dimengerti, dan ditafsirkan atau diterjemahkan. Nah, kemudian yang kedua itu membantu dalam menangani data yang kacau. Nah, maksudnya apa? Clustering dapat memberikan beberapa struktur pada data dengan mengaturnya ke dalam kelompok-kelompok data yang serupa. Artinya nanti kita punya data, kemudian data tersebut masih kacau. Nah, kita lakukan proses klasterisasi agar data tersebut menjadi lebih rapi. Ada kelompok-kelompok data nantinya yang dihasilkan. Nah, kemudian yang ketiga, mempunyai dimensi yang tinggi. Artinya clustering mampu menangani data yang berdimensi tinggi maupun yang berukuran kecil. Nah, jadi kalau kita punya data misalnya recordnya sampai ratusan, ribuan, maka bahkan sampai jutaan recordnya itu bisa kita lakukan klasterisasi. Tapi prosesnya adalah akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi semakin banyak data yang akan diproses, maka prosesnya akan semakin lama. Nah, kemudian kegunaan dengan banyak jenis data. Nah, di sini bisa terdiri dari data biner, data kategorikal, dan data interval. Nah, jadi itu bisa dilakukan dengan proses clustering ini. Nah, kemudian skalabilitas pengelompokan. Basis data biasanya sangat besar untuk ditangani. Nah, algoritma harus dapat diskalakan untuk menangani basis data yang luas sehingga database tersebut atau basis data tersebut dapat diskalakan dengan baik. Nah, ini juga akan membantu proses data mining nantinya. Nah, kemudian salah satu algoritma yang ada di dalam data mining itu adalah algoritma K-means. Nah, apakah cuma algoritma K-means yang ada di dalam model deskripsi ini, di dalam clustering ini? Jawabannya tidak. Ada beberapa algoritma yang lain. Nah, silahkan nanti dipelajari dan dicari tahu sendiri. Nah, kita fokus ke algoritma K-means.
Nah, algoritma K-means sendiri itu merupakan metode clustering secara partitioning yang memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda. Nah, jadi di dalam clustering itu sendiri ada yang disebut dengan partitioning, ada yang disebut dengan hierarchical. Nah, kemudian nanti uh, K-means ini masuk ke dalam partitioning atau non-hierarki. Nah, non-hierarki. Jadi data K-means itu sendiri masuk ke dalam metode non-hierarki nanti di dalam data mining. Nah, dengan partitioning yang dilakukan secara iteratif atau berulang, K-means mampu meminimalkan rata-rata jarak setiap data ke klasternya atau ke titik pusat datanya atau ke titik pusat sentroidnya. Nah, K-means juga merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada di dalam sebuah data atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Nah, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Nah, jadi klasterisasi ini mengelompokkan berdasarkan kesamaan. Nah, biasanya kesamaan ini diambil dari adalah jarak terdekat antara data dengan titik pusat masing-masing klasternya. Nah, kemudian kelebihan dari algoritma K-means apa? Kelebihannya adalah mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif cepat, tergantung dari data yang digunakan. Apabila datanya sedikit ya otomatis prosesnya cepat. Tapi kalau datanya sudah mulai banyak itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, kemudian mudah untuk diadaptasi dan terakhir umum digunakan K-means ini. Nah, ini beberapa kelebihan. Namun, K-means juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Nah, kelemahannya adalah nilai K atau jumlah klaster itu diinisialisasi secara random, sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Jika nilai random untuk inisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang optimal. Nah, jadi hati-hati nih. Kita punya data, kita mau kelompokkannya berapa klaster. Nah, jangan sampai nanti kita punya datanya cuma sedikit tapi kita bikin klasternya banyak. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian nanti titik pusat klaster juga kita bangkitkan secara random, tergantung dari jumlah klaster yang kita bentuk. Kita mau bentuk klasternya sebanyak 4, berarti kita punya titik pusat klaster juga ada 4 nantinya. Nah, kemudian kekurangan yang kedua adalah dapat terjebak dalam masalah yang disebut dengan curse of dimensionality. Nah, apa itu? Terjadi jika data pelatihan memiliki dimensi yang sangat tinggi. Jika data pelatihan terdiri dari 2 atribut, maka dimensinya disebut dengan dimensi 2 atau 2 dimensi. Namun, jika atributnya bisa mencapai 20, maka itu disebut dengan atribut 2 dimensi, 20 dimensi. Nah, maksudnya gini. Misalnya sebuah data dipengaruhi oleh faktor X dan faktor Y. Nah, karena X dan Y tadi, maka disebut dengan 2 dimensi. Tapi kalau seandainya ada data disebabkan oleh faktor X, faktor Y, dan faktor Z, berarti itu adalah 3 dimensi. Nah, tergantung dari faktor penentunya apa. Jadi kalau cuma faktornya sampai 20 nanti berarti itu disebut dengan 20 dimensi. Nah, mungkin nggak kita lakukan 1 dimensi? Mungkin saja kita ingin mengelompokkan barang sesuai dengan harga saja. Nah, dari harga tadi itu faktor pengelompokannya hanya dari harga. Berarti nanti untuk harga itu cuma ada satu atribut, berarti itu adalah satu dimensi. Nah, tapi di K-means ini itu kita memproses data adalah data numerikal, rata-rata data numerikal. Kenapa? Karena kita akan menghitung jarak antara setiap data dengan titik pusat klasternya. Maka kita gunakan data numerik. Kalau kita punya data kategori nanti kita harus rubah dulu ke dalam data numerik kategori tersebut. Nah, kemudian bagaimana kekurangan yang ketiga, jika hanya terdapat beberapa titik sampel data, maka cukup mudah untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan K titik yang diinisialisasi secara random.
Namun, jika terdapat banyak sekali titik data, maka perhitungan dan pencarian titik terdekat akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tergantung data. Data kita sedikit, maka prosesnya cepat. Tapi kalau data kita sudah mulai banyak, maka prosesnya akan lama. Kenapa? Karena di dalam algoritma K-means prosesnya berulang, iteratif. Jadi kalau semakin banyak data, prosesnya akan semakin banyak, akan semakin kompleks nanti. Apalagi nanti kita ingin mengelompokkan. Bisa saja kita ingin mengelompokkan data menjadi dua kelompok, dua klaster. Namun anggota klaster yang pertama dan anggota klaster yang kedua nanti terjadi saling pindah. Nah, mungkin di iterasi pertama anggota klaster 1 itu ada 10, anggota klaster 2 ada 5 misalnya. Nah, ternyata di iterasi yang kedua, data klaster 1 itu berubah menjadi 8, klaster 2 jadi 7. Nah, berarti ada terjadi perpindahan anggota. Nah, kalau terjadi perpindahan anggota, proses akan berlanjut ke iterasi selanjutnya. Masih terjadi perpindahan anggota, lanjut lagi ke iterasi selanjutnya. Nah, apabila sudah tidak terjadi perpindahan anggota nanti, maka prosesnya berhenti. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, bagaimana algoritma K-means itu sendiri? Nah, algoritma K-means itu sendiri terdiri dari 6 langkah. Namun, karena prosesnya iteratif, itu akan bertambah menjadi bisa menjadi 9 langkah, 12 langkah, dan seterusnya. Nah, apa saja pertama? Tentukan dulu nilai K secara random. Nah, K ini adalah jumlah klaster yang akan kita bentuk. K itu adalah jumlah klaster yang akan kita bentuk. Nah, tentukan dulu. Yang kedua, bangkitkan K sentroid. Artinya titik pusat klaster sesuai dengan jumlah klaster yang ingin dibentuk. Kalau klaster kita 3, berarti sentroid yang akan kita bangkitkan juga ada 3 nanti. Nah, itu kita bangkitkan secara random nantinya. Nah, kemudian hitung jarak setiap data ke masing-masing sentroid menggunakan rumus korelasi antar dua objek, yaitu Euclidean distance. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini. D12 sama dengan akar dari M1X kurang C1X dikuadratkan ditambah dengan M1Y dikurang dengan C1Y dikuadratkan. Nah, ini rumus untuk yang dua dimensi. Nah, kalau seandainya rumus kita untuk satu dimensi, berarti rumusnya hanya akar M1X dikurang C1X dikuadratkan. Hanya itu saja. Tapi kalau kita menggunakan 3 dimensi, dan berarti ada tambahan satu lagi. Tambahannya adalah M1Z dikurang dengan C1Z. Nah, jadi tergantung dari jumlah dimensi yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian yang keempat, kelompokkan setiap data berdasarkan jarak terdekat antara data dengan sentroidnya atau titik pusat klasternya. Nah, kemudian yang kelima, tentukan posisi sentroid baru dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data yang ada pada sentroid yang lama atau sentroid yang sama. Nah, rumusnya CK sama dengan 1 per NK dikali dengan sigma DI, di mana NK adalah jumlah dokumen dalam klaster K dan DI merupakan dokumen dalam klaster K. Nah, kemudian kembali ke langkah ketiga jika posisi sentroid baru dengan sentroid lama tidak sama. Nah, artinya apa? Proses ini akan terjadi perulangan atau iterasi lagi jika sentroid yang baru kita peroleh itu tidak sama dengan sentroid yang lama. Nah, sekarang saya kasih contoh sederhana saja, contoh algoritma K-means, contoh kasusnya seperti apa. Nah, misalnya diketahui data dalam kurung M, yang saya simbolkan nanti data itu adalah M. Itu yang dipengaruhi oleh atribut X dan atribut Y. Nah, berarti di sini kita menggunakan dua dimensi. Nah, ada faktor X dan faktor Y nanti, berarti ada dua dimensi. Nah, data saya ada 7, M1 sampai M7. M1 sampai M7, kemudian nilai M1 itu koordinatnya ada di 2,5, berarti nilai X-nya 2, nilai Y-nya 5. M2 itu 2 dan 5,5. Kemudian M3 itu 5 dan 3,5. Kemudian M4 itu 6,5 dan 2,2. M5 itu 7 dan 3,3. M6 itu 3,5, 4,8, dan M7 itu 4 dan 4,5. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah,
Penyelesaiannya sesuai dengan algoritma kita tadi. Tentukan dulu berapa jumlah klaster yang akan kita bentuk. Nah, langkah pertama adalah kita akan bentuk menjadi 2 klaster. Jadi, 7 data tadi kita akan kelompokkan menjadi 2 klaster. Berarti nilai K kita sama dengan 2. Nah, langkah kedua, bangkitkan sentroid secara random. Karena K kita 2, maka kita bangkitkan nilai sentroid sebanyak 2 juga. Random. Kalau random berarti acak. Bebas mau bikin nilainya berapa saja. Nah, bebas. Nah, di sini saya bangkitkan untuk C1 itu adalah 3,4 dan untuk C2 adalah 6,4. Berarti untuk C1 nilai X-nya 3, nilai Y-nya 4, untuk C2 nilai X-nya 6 dan nilai Y-nya adalah 4. Nah, kita langkah 1 dan 2 sudah selesai. Langkah ketiga tadi adalah hitung jarak setiap data ke masing-masing sentroid dengan menggunakan rumus korelasi antar dua objek, yaitu Euclidean distance. Nah, kita hitung masing-masing, hitung jarak setiap M ke C1. Nah, berarti kita pakai rumusnya. Nah, tadi M1 tadi nilainya adalah 2 dan 5. Nah, kalau 2 dan 5 berarti akar dari 2 dikurang 3 kuadrat. Nah, 3 itu adalah nilai sentroid untuk C1-nya. Ditambah dengan 5 dikurang 4 dikuadratkan. 4 itu adalah nilai Y pada C1, pada sentroidnya. Nah, maka diperoleh nama hasilnya adalah akar 2. Akar 2 sama dengan 1,41. Artinya apa? 1,41 itu adalah jarak antara M1 ke C1. Nah, jarak antara M2 ke C1 itu adalah 1,8. M3 ke C1 itu adalah 2,06 dan seterusnya. Nah, ini baru jarak M ke C1. Nah, untuk jarak M ke C2 dihitung lagi juga menggunakan rumus ini. Maka diperoleh kira-kira seperti ini hasilnya. Jarak M ke C1 dan jarak M ke C2. Nah, masing-masing sudah diketahui itu untuk M1 ke C1 adalah 1,41 dan M1 ke C2 adalah 4,12. Nah, ini kita sudah dapat jarak masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah keempat. Kita kelompokkan setiap data berdasarkan jarak terdekat antara data dengan sentroidnya. Nah, di sini jarak C1 ke M1 tadi 1,41 dan jarak C2 ke M1 adalah 4,12. Nah, lanjutkan sampai ke M7. Dibuatkan seperti ini. Kemudian, nah kalau dilihat di sini kan ada warna hitam, ada yang saya hitamkan. Nah, hitam itu adalah kita membandingkan C1 ke M1 dan C2 ke M1. M1 ke C1 dan M1 ke C2 itu jaraknya. Jadi M1 ke C1 adalah 1,41, M1 ke C2 adalah 4,12. Nah, kita bandingkan dua itu. Kita membandingkannya mana yang terkecil. Berarti kalau yang terkecil itu adalah berarti jaraknya terdekat. Nah, berarti M1 ke C1 mempunyai jarak lebih dekat daripada M1 ke C2. Karena jaraknya adalah 1,41, untuk M1 ke C2 adalah 4,12. Artinya apa? Artinya M1 itu masuk ke anggota C1 atau klaster 1. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bandingkan, maka diperolehlah M1, M2, M6, dan M7 itu menjadi anggota klaster 1 dan M3, M4, M5 itu menjadi anggota dari klaster 2. Nah, sampai di sini sudah selesai? Belum. Setelah kita peroleh klaster yang pertama ini, maka kita lakukan pencarian data sentroid baru. Langkah kelima adalah tentukan nilai sentroid baru. Nah, sentroid baru diperoleh dengan menghitung rata-rata setiap data. Nah, tadi sini saya tampilkan tabel anggota 1 itu tadi kan M1, M2, M6, dan M7. Nah, anggota 2 itu M3, 4, dan 5. Masing-masing punya nilai X dan punya nilai Y. Nah, kita menghitung sentroid baru itu berdasarkan nilai X dan nilai Y ini. Contohnya, untuk C1, anggotanya kan 4 tuh, M1, M2, M6, dan M7. Nilai X-nya adalah 2, 2, 3 setengah, dan 4. Nah, itu dijumlahkan semuanya. 2 tambah 2 tambah 3 setengah tambah 4. Itu dibagi dengan 4. Kemudian 5 tambah 5 setengah tambah 4,8 tambah 4,5. Dibagi juga dengan 4. Maka diperolehlah nilai sentroid C1 baru itu adalah 2,88 dan 4,9.
X-nya 2,88, Y-nya 4,9. Nah, untuk C2 juga sama. Untuk C2 berarti dijumlahkan 5 tambah 6,5 tambah 7 dibagi 3. Kemudian jumlahkan Y-nya juga 3,5 tambah 2,2 ditambah 3,3 dibagi dengan 3 juga. Maka diperolehlah nilai sentroid C2 yang baru itu adalah 6,17 nilai X-nya dan 3 nilai Y-nya. Nah, ini sentroid baru. Nah, sentroid baru ini kita bandingkan dengan sentroid lama. Tadi sentroid lama untuk C1 adalah 3,4. Sementara sentroid baru kita dapatkan 2,88 dan 4,9. Berarti apakah sama? Kemudian C2-nya. C2-nya yang lama tadi adalah 6,4. Nah, yang baru itu 6,7 dan 3. Nah, jadi kalau seandainya berbeda antara sentroid lama dan sentroid baru, maka langkah selanjutnya adalah kembali ke langkah ketiga. Karena sentroid baru dan tidak sama dengan sentroid lama, maka kembali ke langkah ketiga. Hitung kembali jarak setiap M ke C1 baru dan ke C2 yang baru. Dengan rumus Euclidean distance tadi. Nah, setelah saya hitung, saya tidak buatkan rumusnya lagi, hanya hasilnya saja. Jarak M1 ke C1 baru dan M1 ke C2 baru itu diperoleh M1 ke C1 baru adalah 0,88, M1 ke C2 baru adalah 4,62 dan seterusnya sampai M7 ke C1 baru dan M7 ke C2 baru. Cari nilainya semua diperoleh, maka kita kelompokkan lagi. Kita kelompokkan lagi berarti M1 ke C1 0,88, M1 ke C2 4,62. M2 ke C1 1,04, M2 ke C2 4,86. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi, kita bandingkan. Setelah kita bandingkan baru diperoleh nanti ada anggota klasternya lagi. Nah, di sini ternyata antara M1 ke C1 dan M1 ke C2 jarak terdekatnya adalah dari M1 ke C1 yaitu 0,88. Artinya M1 masuk ke anggota klaster 1. Nah, yang hitam itu adalah jarak yang terendah setelah kita bandingkan. Maka dapat disimpulkan di sini M1, M2, M6 dan M7 itu adalah anggota dari C1 dan M3, 4, 5 itu adalah anggota dari C2. Nah, kalau kita bandingkan dengan data hasil klaster yang pertama tadi, apakah terjadi perubahan anggota? Oh, ternyata tidak. Anggota C1 tetap M1, M2, M6, M7 dan anggota C2 tetap M3, M4 dan M5. Karena tidak terjadi perubahan anggota, maka kesimpulannya adalah proses dihentikan di situ. Nah, proses dihentikan, kesimpulannya adalah M1, M2, M6, M7 menjadi anggota C1 dan M3, M4, M5 menjadi anggota C2. Nah, kemudian ada catatan di sini, jika langkah 3 dan langkah 7 jika langkah 3 dan langkah 7 terjadi perubahan atau perpindahan anggota, maka proses dilanjutkan untuk mencari sentroid baru kembali seperti langkah ke-6. Nah, begitu seterusnya. Terjadi perubahan atau perpindahan anggota akan terjadi jika memiliki data yang banyak. Nah, jadi mungkin ini kira-kira gambaran dari algoritma K-means itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, dipelajari dan dipahami. Nah, pertemuan hari ini saya cobakan sampai di sini. Kita akan coba berikan latihan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita akhiri dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah.